Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kalkulus. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai limit tak hingga dan limit di tak hingga. Baik, kita akan memulai pembahasan mengenai limit di tak hingga dan limit tak hingga. Nah, kalau kita lihat sekilas, penulisannya ini hampir sama. Bedanya hanya di kata-kata di-nya saja, gitu ya. Kalau kita lihat dari fungsinya, itu merupakan dua fungsi yang berbeda. Di mana, kalau limit tak hingga, limitnya menuju suatu limit x-nya menuju suatu bilangan real. Dan fx-nya mendekati tak hingga, membesar dan mengecil tanpa batas. Sedangkan kalau limit di tak hingga, ini kebalikan. Kebalikan dari limit tak hingga, yaitu limit x-nya yang mendekati tak hingga, gitu. Sementara fx-nya mendekati nilai real tertentu, gitu. Kalau kita lihat dari grafik asimtot, limit tak hingga ini mempunyai grafik asimtot vertikal atau tegak, atau bisa juga disebut dengan asimtot searah dengan sumbu Y. Sedangkan kalau limit di tak hingga itu memiliki grafik asimtot horizontal atau asimtot searah sumbu X. Nah, kalau teman-teman lihat grafik yang ada di slide ini merupakan grafik dari fungsi X per X kuadrat plus 1. Nah, apa yang terjadi ketika X-nya semakin membesar? Jadi kalau misalnya membesar berarti X-nya tak hingga gitu ya, plus tak hingga. Atau ketika X-nya mengecil, tak tentu. Jadi X-nya min tak hingga. Nah, ketika X-nya mendekati tak hingga, maka fungsinya itu semakin mengecil, gitu. Nah, ketika X-nya semakin mendekati minus tak hingga, itu fungsinya semakin besar. Nah, kita coba buktikan, gitu ya. Sini kita mempunyai fungsi 1 per X kuadrat. Nih, apa yang terjadi pada fungsi ini jika nilainya semakin besar, gitu ya, jika nilai X-nya semakin besar. Nah, kita coba masukin ke tabel nilai, gitu. Kalau misalnya X-nya sama dengan 1, fx-nya mendekati 1. Kalau X-nya mendekati 100, fx-nya itu semakin mengecil nih, menjadi 0,0001. Nah, kalau X-nya mendekati 1000, fx-nya terlihat semakin mengecil, tambah mengecil ya. Jadi, kalau X-nya mendekati tak hingga, membesar sampai tak hingga, berarti fx-nya ini juga bakalan semakin kecil. Nah, kalau kita lihat grafiknya seperti ini, gitu. Nah, ini dapat dituliskan limit 1 per X kuadrat, di mana X-nya mendekati tak hingga fx-nya mendekati 0. Jadi, semakin X-nya mendekati tak hingga, semakin juga fx-nya mendekati 0. Oke, nah, limit di tak hingga ini juga dapat dibuktikan dengan definisi presisi, seperti yang kita sudah bahas di bab sebelumnya. Nah, di sini kita masih menggunakan epsilon. Ya, kalau di bab sebelumnya kita menggunakan epsilon delta, kalau di sini kita menggunakan epsilon dan M, gitu. Nah, jika limitnya itu membesar, berarti bahwa epsilonnya besar dari 0, sehingga X-nya itu besar juga dari M, maka fx kurang L kecil dari epsilon. Dan ketika limitnya X-nya semakin mengecil menuju tak hingga, berarti bahwa epsilon besar dari 0 terdapat M, sehingga untuk X kecil dari M, maka fx kurang dari minus L kurang dari epsilon.
Oke, agar lebih mengerti, coba kita langsung bahas ke contoh soal saja. Oke. Baik, kita coba menyelesaikan contoh soal ini. Jadi kita diminta untuk membuktikan limit x per 1 plus x kuadrat, di mana x-nya mendekati tak hingga sama dengan 0. Nah, kita diminta untuk membuktikannya. Gitu ya. Jadi penyelesaian ini yang harus kita lakukan adalah penyelesaian. Nah, kita bisa mengkalikannya dengan pangkat x tertinggi di penyebut. Jadi kalau kita lihat di sini pangkat x-nya yang paling tinggi adalah x pangkat 2. Jadi semuanya kita kalikan dengan x pangkat 2. Oke. Dengan x dikali per x pangkat 2 ini semuanya kita kalikan dengan x pangkat 2. Nah, kita sederhanakan lagi, jadinya hasilnya adalah 1 per x 1 per x pangkat 2 ditambah x pangkat 2 per x pangkat 2 sama dengan 1. Oke, sekarang kita lihat x-nya di sini dia bilang x-nya ini menuju tak hingga. Jadi x-nya menuju tak hingga. Kalau kita langsung gunakan substitusi, teorema substitusi ini 1 per tak hingga itu bisa kita sebut dengan 0. Gitu ya. Di sini juga 1 per tak hingga kuadrat dengan 0 plus 1 gitu. 0 per 0 plus 1 sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kita sudah membuktikan kalau limit ini, fungsi ini sama dengan 0. Oke, kita coba contoh yang kedua. Boleh, kita coba lagi soalnya, yaitu limit x menuju tak hingga, dimana fungsinya adalah x pangkat 3 dikurang 4x per x 3x pangkat 3 ditambah x. Nah, ini berapa hasilnya? Gitu. Nah, kalau di sini kita diminta untuk mencari nilai limit ini. Oke, caranya gimana? Caranya sama aja. Jadi penyelesaiannya kita kalikan limit fungsi ini dengan pangkat x tertinggi di penyebut. Kalau kita lihat di sini pangkat x tertingginya adalah x pangkat 3. Jadi maka sama dengan, kita kalikan semua ya. Jadi pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan x pangkat 3. Ya, dengan x pangkat 3 dikurang 4x dikali x per x pangkat 3 per 3 x pangkat 3 x pangkat 3. Jadi kalau teman-teman udah terbiasa gitu ya, jadi nggak harus diuraikan satu-satu seperti ini ya, bisa langsung disederhanakan gitu. Nah, ini biar lebih paham aja. Kalau misalnya yang masih bingung nih, nanti dari mana datangnya gitu kan ya. Nah, ini saya coba jabarkan gitu, jabarkan perlahan-lahan. Nah, ini disederhanakan lagi, x pangkat 3 per x pangkat 3 adalah 1. 4x per x pangkat 3
sama dengan 4x per x pangkat 2. Oke, per 3x pangkat 3 per x pangkat 3 berapa? 3 plus x per x pangkat 3 berapa? Sorry, ini soalnya ada 2-nya ya. Di sini ada 2. Nah, berarti x pangkat 2 per x pangkat 3 hasilnya adalah 1 per x gitu. Sama dengan, kita lihat x-nya merupakan mendekati tahingga. Jadi x-nya tahingga 1, berarti ini tetap 1. Kalau nggak ada x-nya, 4 per tahingga 0, ini 3 plus 1 per tahingga. 1 per tahingga adalah 0. Berarti 1 kurang 0, 1, 3 plus 0 adalah 3. Maka limit dari fungsi ini, di mana x ketika x-nya mendekati tahingga adalah 1 per 3. Oke, sampai sini dapat dipahami ya bagaimana cara menyelesaikan persoalan limit di tahingga. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya yaitu tentang limit tahingga. Ya. Tadi di awal kita udah membahas definisi dari limit tahingga, di mana limit tahingga itu merupakan limit x menuju suatu bilangan real dan fx-nya mendekati tahingga, membesar dan mengecil tanpa batas. Nah, di sini kita coba tinjau fungsi fx yaitu 1 per x minus 2 dengan x-nya tidak sama dengan 0. Nah, apa yang terjadi ketika x-nya mendekati 2 dari kanan dan juga dari kiri ya. Jadi kalau kita mendapati soal seperti ini, kita harus mencari limitnya dari kiri dan dari kanan terlebih dahulu gitu. Nah, kita coba gambarkan dulu nih grafiknya seperti apa gitu ya. Kita dikasih fungsi x min 2, di mana x-nya itu mendekati 2. Jadi 2 gitu. Nah, yang pertama kita cari dulu nih limit kirinya. Limit kirinya berarti 1 per x. Terus di sini limit x mendekati 2 dari kiri, berarti minus ya, kurang 2. Nah, ini berapa gitu ya. Nah, kalau kita lihat berarti dia dari arah kiri, dari kiri 2, dia akan menuju ke 2 atau mendekati 2, tapi tidak pernah sampai ke 2. Dia hanya mendekati 2 aja. Dia bakalan terus sampai tahingga gitu ya. Nah, jadi kalau kita masukin ke sini 1 per x-nya mendekati 2, berarti sekitar, kalau kita bilang dia mendekati 2 berarti 1,00000 berapa gitu ya, yang dia hampir mendekati 2, bilangnya 1,99999 gitu. Mendekati 2, 1,999 gitu ya, dikurang 2. Nah, 1 per, ini 1 positif, 1,999 dikurang 2 itu kira-kira hasilnya adalah negatif gitu ya. Kalau di atasnya positif per negatif, berarti hasilnya sama dengan minus tahingga. Oke, ini dihapus. Ini hasilnya minus tahingga. Jadi itu kalau limitnya dari kiri. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jika limitnya dari kanan. Berarti x-nya menuju 2 dari kanan plus, dimana 1 per
X min 2. Nah, kalau kita lihat di grafik, berarti dia dari sini, dari kanan, dia menuju 2 atau mendekati 2, tapi tidak pernah sampai ke 2. Dia terus saja ke atas, gitu, sampai tak tentu, gitu ya, tak tanpa batas. Nah, kalau kita masukin di sini, berarti 1 per, sini dibilang kalau X-nya ini adalah dari kanan mendekati 2, berarti yang mendekati 2, misalnya kita buat aja 2,0000000001 gitu ya, dikurang 2. Nah, 1 positif, 2,000001 dikurang 2 hasilnya positif. Positif bagi positif hasilnya adalah positif, jadi hasilnya adalah tak hingga. Maka ya, jadi limit 1 per X min 2 jika X-nya mendekati 2 adalah tidak terdefinisi. Kenapa tidak terdefinisi? Karena nilai limit kiri dan limit kanannya itu tidak sama, gitu. Jadi kalau nilai limit kiri dan limit kanan tidak sama, maka limitnya tidak terdefinisi, gitu ya. Oke, kita coba contoh soal yang lainnya. Contoh soal yang kedua. Nah, di soal ini kita diminta untuk mencari limit X plus 1 per X kuadrat dikurang 5X per 6, gitu. Dimana X-nya mendekati 2 dari kanan. Nah, kalau soalnya seperti ini, berarti yang kita cari hanya limitnya dari kanan. Kalau yang tadi, kita nggak dikasih tahu nih, limitnya dari kiri atau dari kanan. Jadi kita harus cari terlebih dahulu limit kirinya dulu, limit kanannya dulu, baru kita bisa menentukan limit dari fungsi tersebut. Kalau soalnya seperti ini bagaimana? Jadi dia sudah menentukan nih, yang harus kita cari adalah limit dari kanan. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Ini hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi kita jabarkan terlebih dahulu fungsi di atas. X plus 1. X kuadrat dikurang 5 ditambah, ini ditambah ya. Ntar dikira kali lagi. Nah, ini ditambah 6. Kalau dijabarkan jadi berapa? X min 3 X min 2. Ini ada X nih. Sorry, yang kurang tadi tanda tambahnya. Nah, ini berapa sekarang? Sekarang kita tahu kalau X-nya itu mendekati 2 dari sebelah kanan, gitu. Dari sebelah kanan berarti bisa jadi saja kita bilang X-nya 2,00001 plus 1. Berarti X-nya sini kita pakai 0,001 plus 1. Kenapa kita nggak langsung masukin nilai X-nya sama dengan 2? Karena di sini limit itu X-nya itu mendekati 2, jadi bukan di 2, gitu ya. Nah, di sini juga X-nya 2,001 dikurang 3. Ini 2,0001 dikurang 2. Oke. Nah, sekarang 2 di 2,001 ditambah 1, kira-kira dia mendekati 3, gitu ya. Kira-kira dia mendekati 3.
Kalau 2,00001 dikurang 3, kira-kira dia mendekati minus 1. Nah, kalau 2,0001 dikurang 2, berarti kira-kira dia mendekati 0 gitu ya, mungkin 0,001 gitu ya. Nah, sekarang kita buat aja dia mendekati 0 gitu ya. Nah, berarti hasilnya adalah 3/0. Ini ada minusnya. 3/0, maka dia mendekati minus tak hingga. Nah, gitu ya. Jadi, limit fungsi ini dari arah kanan bernilai minus tak hingga. Oke, sekarang kita coba satu soal lagi, boleh? Soal yang terakhir ya, soal yang ke-3. Nah, kita coba soal yang ke-3. Nah, kita dikasih limit x-nya mendekati 4, fungsinya 1 per x mendekati 4. Nah, penyelesaiannya gimana? Sama aja ya, sama yang tadi gitu. Kita harus mencari dulu apa? Kita mencari dulu limit kiri dan limit kanannya. Nah, limit kiri dari fungsi di atas berarti x 4 ditandai dengan minus ya. Dimana 1 per x min 4. Sama dengan 1. Nah, ini dibilang kalau x mendekati 4 dari arah kiri, berarti kisaran 3,99999 gitu. Dikurang dengan 4. Nah, ini minus, kalau 3,99 dikurang 4, berarti kira-kira hasilnya adalah minus. Berarti minus bagi minus hasilnya positif, jadi sama dengan tak hingga. Oke, sekarang limit kanannya. Limit kanan berarti dia ditandai dengan x menuju 4, ada nilai ada positifnya. 1 per x min 4. Nah, sama dengan 1 per, kalau dia mendekati 4 dari arah kanan, berarti dia mungkin bernilai 0,0001 dikurang 4 gitu. Nah, 4,001 dikurang 4 itu bernilai positif, sementara yang di atasnya yaitu bernilai negatif. Negatif bagi positif, sini adalah negatif, maka hasilnya sama dengan minus tak hingga. Nah, kalau kita udah dapat limit kiri dan limit kanannya, sekarang kita bisa menentukan limit dari ini gitu ya. Limit dari ini sama dengan, nah kita lihat limit kirinya tak hingga, limit kanannya minus tak hingga, berarti limit dari fungsi ini tidak terdefinisi. Kenapa? Karena limit kiri dan limit kanannya berbeda atau memiliki nilai yang beda. Nah, kapan limit ini terdefinisi? Jika limit kiri dan limit kanannya ini
memiliki nilai yang sama. Jadi diingat lagi ya, di awal-awal kita sudah mempelajari tentang limit ada dan tidak ada. Di situ juga saya sudah memberikan contoh grafiknya yang mana limit ada, yang mana limit tidak ada. Nah, itu teman-teman lihat lagi untuk menentukan limit ini terdefinisi atau enggak. Oke, sampai sini pembahasan tentang limit tidak ada. Sampai sini pembahasan tentang limit tahingga dan limit di tahingga. Semoga mudah dipahami dan dapat diimplementasikan menggunakan contoh-contoh yang lainnya.